Selamat malam, perkenalkan nama saya Nikade Dewi Ayu Natalia dengan akhiran NIM 034. Di sini saya akan mengerjakan UTS Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Untuk soal yang pertama itu, jelaskan bagian-bagian bendung dan fungsi dari bagian bendung tersebut. Untuk bagian bendung yang pertama itu ada tubuh bendung. Tubuh bendung adalah bagian utama dari bangunan bendung yang berfungsi secara utama untuk memberikan ketinggian pada elevasi muka air suatu aliran atau sungai. Perkiraan ketinggian bendung adalah 3 meteran dari dasar sungai. Kemudian yang kedua ada kolam olak. Kolam olak memiliki fungsi utama untuk memperlambat kecepatan air serta mengurangi energi aliran yang melewatinya. Elemen ini biasanya terletak tepat setelah tubuh bendung, sehingga dapat mengendalikan dampak arus air yang jatuh atau mengalir dari ketinggian tertentu, serta mencegah erosi dan menjaga stabilitas daerah hilir bendung. Kemudian selanjutnya ada dinding pemisah. Dinding pemisah merupakan struktur yang dibangun untuk mencegah rembesan air melalui pondasi bendungan. Berfungsi untuk mengaliri air menjadi dua bagian. Yang pertama, aliran langsung ke bendung air mengalir langsung menuju bendung tanpa melalui sistem tambahan. Kedua, aliran ke pintu penguras dan pintu pengambilan. Sebagian air diarahkan terlebih dahulu ke pintu penguras untuk membuang sedimen atau mengatur debit air, dan ke pintu pengambilan untuk mendistribusikan air ke saluran irigasi atau kebutuhan lainnya. Kemudian selanjutnya ada pintu penguras. Pintu penguras berfungsi utama untuk menangkap atau menampung endapan seperti tanah, pasir, atau sampah yang terbawa oleh aliran air dari sumbernya sebelum mencapai area penampungan utama atau bendungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah akumulasi material yang dapat mengganggu aliran air atau mengurangi kapasitas tampungan. Selanjutnya ada pintu intake, pintu pengambilan atau pintu intake. Pengambilan pada bendung adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk mengatur jumlah air yang masuk ke saluran irigasi dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Kebutuhan air dapat diatur menggunakan pintu pengambilan yang dapat dinaikkan atau diturunkan. Selanjutnya ada saluran intake. Saluran intake adalah bagian dari sistem pengambilan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari sumber seperti sungai, danau, bendung, atau waduk ke dalam sistem distributif seperti saluran irigasi, pipa air, atau pembangkit listrik tenaga air. Berfungsi juga sebagai jalannya air yang ditangkap dari pintu intake sebelum menuju ke saluran primer, biasanya melalui kolam atau kantong lumpur terlebih dahulu. Kemudian ada papan ukur. Papan ukur pada bendung adalah alat ukur visual yang digunakan untuk mengetahui tinggi muka air atau elevasi permukaan air secara langsung dan cepat di lokasi bendung. Biasanya bentuk papan atau plat besi yang diberikan skala atau dalam satuan meter dan sentimeter dan dipasang tegak dinding bendung, dinding saluran atau tiang pancang di sungai. Kemudian ada jembatan. Jembatan memiliki fungsi utama sebagai jalur bagi orang yang ingin berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Lokasi membentang di atas sungai dengan lebar yang cukup untuk menghubungkan kedua sisi, sehingga memungkinkan pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman dan nyaman. Selanjutnya ada tangga berfungsi untuk membantu masyarakat atau selaku petugas untuk turun ke sekitar sungai dalam bendung. Biasanya guna mengambil sampah-sampah secara manual dan untuk perawatan alat atau bagian bendung. Kemudian ada kantong lumpur. Kantong lumpur adalah bagian dari sistem bangunan air seperti bendung atau saluran irigasi yang dirancang khusus untuk menangkap dan mengendapkan material sedimen seperti lumpur, pasir, dan kerikil sebelum air dialirkan ke saluran distribusi atau jaringan irigasi. Kemudian yang terakhir ada papan eksploitasi. Papan eksploitasi merupakan papan informasi yang digunakan untuk mencatat, mengontrol, dan memantau operasional di bendung, khususnya dalam pengelolaan air dan pemilihan infrastruktur. Papan ini biasanya berisi data penting mengenai kondisi dan pengoperasian bendung yang diperbarui secara berkala oleh petugas. Kemudian untuk soal nomor 2 itu jelaskan sketsa rencana tinggi air di bendung dan hal-hal yang harus dihitungkan untuk mendapatkan analisis hidrolika di bendung. Untuk langkah-langkah menghitung hidrolis bendung yang pertama itu perhitungan lebar efektif atau BFF dan tinggi mercu atau P, perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung yaitu H,
perhitungan tinggi air dan ketinggian energi pada tiap titik E dan D, perhitungan dalam penggerusan T dan panjang penggerusan L. Yang terakhir, perhitungan elevasi pada tiap titik. Untuk yang pertama itu perhitungan lebar efektif dan tinggi mercubenung. Untuk persamaan yang digunakan itu bisa dilihat pada layar di sini, di samping. Sini saya akan menjelaskan melalui Excel. Untuk D3, kita di sini menggunakan trial and error sehingga sampai mendapatkan error 0,00. Menggunakan rumus A sama dengan B plus MD 3 kali D3. Hasilnya seperti di tabel. P sama dengan B plus 2D3 akar 1 plus M kuadrat. R sama dengan A per P. C sama dengan 87/1 tambah gamma B per akar R. V sama dengan C akar RI. Q sama dengan AV. A kali V. Dan untuk mencari FR, menggunakan rumus V per akar G dikali D3. Nah, untuk kedalaman maksimum air di hilir bendung, mendapatkan hasil D3 2,525 meter, V 3,653 meter per sekon, dan FR 0,73, di mana di sini mendapatkan FR yang termasuk aliran subkritis, di mana FR sama dengan 1 merupakan aliran kritis, FR lebih dari 1 merupakan aliran superkritis, dan FR kurang dari 1 merupakan aliran subkritis. Kemudian yang selanjutnya masih di perhitungan lebar efektif, di mana lebar sungai rata-rata lebih air normal atau BN menggunakan rumus B plus 2 dikali 1/2 dikali 3, mendapatkan hasil BN 32,525. Kemudian selanjutnya lebar maksimum atau panjang bendung, yaitu B menggunakan rumus 6/5 kali BN, dan mendapatkan hasil BN 39,030, dibulatkan menjadi 39 meter, di mana B kurang sama dengan 1,2 BN, dan di sini sudah posisi oke. Selanjutnya, menghitung BFF, di mana yang pertama harus menghitung total lebar pintu penguras, mendapatkan hasil sigma B1 sama dengan 3,9 meter, lebar maksimum pintu pengurasnya 2 meter. Kemudian selanjutnya itu menghitung jumlah pintu penguras, menggunakan rumus N sama dengan sigma B1/2, 39/2 sama dengan 1,95, dibulatkan ke atas menjadi 2 buah. Selanjutnya lebar pintu penguras, di mana B1 sama dengan sigma B1/2, 39 dibagi 2 mendapatkan 1,5 M, di mana syarat B1 kurang sama dengan 1,50 kurang sama dengan 2,00, di mana ini sudah oke. Untuk lebar efektif bendung, lebar pilar atau T diambil 1,5 meter, jumlah pilarnya 2 buah. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus BFF, mendapatkan hasil 35,22 meter. Nah, selanjutnya itu menghitung tinggi elevasi mercu atau P. Untuk elevasi bendung, menggunakan rumus elevasi sawah tertinggi tambah total kehilangan tekan. Kemudian ketinggian mercu bendung, yaitu elevasi bendung dikurangi dasar elevasi sungai. Untuk elevasi mercu bendung ditekan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu elevasi sawah tertinggi, kemudian tinggi genangan, kehilangan tekanan, dan elevasi dasar air. Nah, untuk rumus yang tadi tinggal dimasukkan 159,20 ditambah 1,3 dikurangi elevasi sungai di dasar bendung, mendapatkan hasil 3,5 meter. Kemudian selanjutnya itu perhitungan ketinggian air maksimum di atas mercu bendung. Nah, untuk menghitung tinggi total energi bendung di hulu sungai atau HE, penentuan tinggi air di atas bendung menggunakan trial and error. Sehingga diperoleh HE aksen sama dengan HE dengan menentukan tinggi perkiraan untuk total air di atas bendung terlebih dahulu. Nah, untuk persamaan yang digunakan yaitu Q debit banjir rencana sama dengan CD dikali 2/3 dikali akar 2/3 dikali G dikali BE dikali HE pangkat 1,5. Kemudian karena Q sama dengan CD kali 2/3 dikali akar 2 G/3 dikali BFF dikali H pangkat 1, HE pangkat 1,5.
Maka digunakan HE Q per CD dikali 2 per 3 akar 2G per 3 dikali BFF pangkat 2 per 3. Nah, untuk rumus CD itu C0 dikali C1 dikali C2. Di sini saya akan menjelaskan lewat Excel. Nah, ini merupakan hasil dari rumus perhitungan rumus. Untuk QD mendapatkan hasil 300, P per HE 1,3308, HD mendapatkan hasil 3,608048, P per HD 0,9709, HE per HD 0,7296, untuk C0 1,3, C1 dan C2 9,5, untuk C sama dengan 1,17325, BEFF dapatkan hasil 35,22. Untuk HE aksen dapatkan hasil 2,6272 dan errornya 0,00. Jadi energi total di atas bendung adalah sebesar 2,63. Di sini saya juga memasukkan kurva, uh, grafik, yaitu grafik DC 12 didapat CO sama dengan 1,3 dengan upstream phase vertikal untuk mercu OGE, yaitu mendapatkan hasil 1,3. Kemudian selanjutnya itu menghitung tinggi kecepatan di atas garis bendung atau HV0. Untuk menentukan tinggi air maksimum di atas garis bendung menggunakan trial and error sehingga diperoleh HV0 sama dengan HV0 aksen. Dengan menentukan tinggi perkiraan terlebih dahulu. Untuk persamaan yang digunakan itu H sama dengan HE per min HV0 dapatkan hasil 2,531, D0 sama dengan H plus P dapatkan hasil 6,03, A sama dengan B EFF dikali D0 mendapatkan tafsiran HV0 212,411. Sorry. Untuk V0 sama dengan QD per A mendapatkan tafsiran HV0 1,4124. HV0 aksen sama dengan V0 kuadrat per 2G dapatkan tafsiran HV0 0,1017 dan dapatkan hasil error 0,00. Untuk selanjutnya itu perhitungan tinggi air dan ketinggian energi pada tiap titik. Pada tiap titik yang dimaksud adalah tinggi air pada ketinggian di energi titik kritis. Maaf, di sini ada kesalahan. Titik air tertinggi pada kolam olakan, titik air terendah pada kolam olakan, dan titik hilir bendung. Yang pertama, di sini kita perlu menentukan hydraulic pressure of the weir atau DC, di mana kita masukkan nilai Q sama dengan 300 dan nilai ES sama dengan 3,22. Kemudian kita menghitung Q dengan rumus Q sama dengan LD. Q sama dengan Q per LD. Dapatkan hasil 8,5179 M per detik. Kemudian kita hitung DC menggunakan rumus I kuadrat per G pangkat 1 per 3 mendapatkan hasil 1,9483 meter. Selanjutnya menentukan harga EC. Untuk VC menggunakan rumus Q per DC mendapatkan hasil 4,3719. HVC menggunakan rumus VC kuadrat per 2G mendapatkan hasil 0,9742. Selanjutnya mencari tinggi energi tertinggi pada kolam pola. Maaf, kita mencari tinggi energi air terendah terlebih dahulu pada kolam pola. Atau E1, di mana perkiraan V1 di sini kita mendapatkan hasil 10,49, untuk D1 0,8120, HV1 5,6086, dan E1 sama dengan 6,4206. Selanjutnya mencari tinggi energi atau untuk air tertinggi pada kolam pola atau E2. Di sini kita menggunakan rumus Fr sama dengan P1 per G akar G dikali D1 mendapatkan hasil 3,7167. Selanjutnya D2 menggunakan rumus D2 sama dengan D1 per D2 dikali 1 tambah 8 Fr kuadrat per 1 per 2 dikali 1 mendapatkan hasil 3,8814 meter. Untuk V2 menggunakan rumus Q per D2 mendapatkan hasil 2,1946 meter per detik. Untuk HV2 sebenarnya V2 kuadrat per 2G.
dapatkan hasil 0,2455 meter, dan yang terakhir E2, D2 tambah H, V2 mendapatkan hasil 4268 meter. Selanjutnya di sini kita mencari energi di hilir bendung atau E3 dengan rumus V3 sama dengan G per D3 mendapatkan hasil 3,3731 meter per detik. HV3 sama dengan V2 kuadrat per 2G mendapatkan hasil 0,579 meter. Dan E3 sama dengan D3 tambah HV3 mendapatkan hasil 3,105 meter. Selanjutnya menghitung dalam pengurusan T dan panjang pengurusan atau L. Yang pertama itu T menggunakan Scolis formula di mana 4,75 per D pangkat 0,32 dikali H pangkat 0,2 dikali I pangkat 0,57 mendapatkan hasil 3,3363. 63, sorry. Selanjutnya perhitungan panjang pengurusan atau scorching length di mana V1 sebesar 10,49 meter per detik, H 2,531 meter, P sama dengan 3,50, dan dimasukkan ke dalam rumus angle horizon formula di mana V1 tambah akar 2G kali H kali akar 2P per G tambah H mendapatkan hasil 17,3448. Kemudian yang terakhir itu perhitungan elevasi tiap titik. Untuk untuk perhitungan titik mulai dari 0 sampai 3, untuk 0, untuk titik 0 mendapatkan hasil D 6,0310, P 1,4124, HP 0,0990. Untuk titik 1 mendapatkan hasil D 0,8120, V 10,4900, HV 5,6086, dan E 6,4206. Selanjutnya pada titik kedua mendapatkan hasil D 3,8814, untuk hasil V 2,1946, untuk hasil HV 0,2455, dan hasil E 4,1268. Selanjutnya pada titik ketiga mendapatkan hasil D 2,5252, untuk V 3,3731, HV 0,5799, dan E 3,1051. Selanjutnya pada titik C mendapatkan hasil D 1,9483, V 4,3719, HV 0,9742, dan E 6,4225. Untuk perhitungan H mendapatkan hasil Untuk perhitungan dari rumus H mendapatkan hasil 2,5310, HE 2,63, P 3,50, T 3,3363, dan L 17,3348. Selanjutnya, untuk elevasi dasar sungai itu mendapatkan hasil 157,00 meter, elevasi muka air normal mendapatkan hasil 1,160,50 meter, elevasi muka air banjir 163,03 meter, elevasi energi kritis 163,42 meter, elevasi energi di hilir bendung 160,105 meter, elevasi dasar kolam Kolakan 156,19 meter, dan elevasi sungai maksimal di hilir sebesar 159,525 meter. Nah, selanjutnya di sini untuk sketsa hidrolik bendung, setelah digambarkan pada AutoCAD, kita bisa memasukkan hasil-hasil perhitungan yang sebelumnya sudah kita hitung ke dalam sketsa tersebut sehingga mendapatkan hasil seperti gambar seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jelaskan tahapan perhitungan dan penentuan jenis mercu dan cara penggambarannya. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan bendung, terbagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama itu menentukan tipe mercu bendung. Nah, di Indonesia, bendung tipe OGE atau mercu bulat merupakan tipe yang paling umum digunakan, terutama pada bendung permanen untuk irigasi dan pengendalian air. Pada tugas ini, menggunakan mercu bendung untuk OGE berfungsi sebagai tirai luapan bawah pada bendung ambang tajam aerasi. Desain ini membantu meminimalkan kerusakan pada bendung dan memaksimalkan umur bendung. Walaupun sebenarnya tipe bulat juga mempunyai keunggulan dalam mengurangi tinggi air permukaan di hulu. Nah, yang kedua itu perhitungan bagian hulu atau upstream. Untuk diketahui P sama dengan 3,50 dan H 2,5310. Selanjutnya P per H dapat hasil 1,382. Nah,
Untuk nilai P per H ini berada di antara 1 sampai 1,5, maka kemiringan muka bendung yaitu 3,3 berbanding 1. Sini saya menampilkan tabel harga-harga K dan N. Selanjutnya itu perhitungan bagian hulu yaitu upstream. Untuk menghitung koordinat penggambaran bagian hulu, kita menggunakan rumus yang sudah dilingkari, yang sudah saya lingkari. Dari rumus eh, dari rumus tersebut saya mendapatkan hasil x0 sama dengan 0,351 dan x1 0,599, R0 1,721, R1 0,531. Kemudian selanjutnya perhitungan bagian hulu yaitu downstream bendung. Untuk mencari persamaan downstream, merencanakan permukaan mercu OGE, bagian hilir, US Army Corps of Engineers mengembangkan persamaan sebagai berikut. Untuk persamaan, untuk persamaannya itu X pangkat N sama dengan K dikali H pangkat N min 1 dikali Y. Nah, untuk keterangannya, H adalah tinggi air di atas mercubendung, X dan Y adalah koordinat permukaan downstream, dan Qn parameter yang ditetapkan dalam tabel 3 titik di bawah 3,8 di bawah tergantung kemiringan permukaan hilir bendung. Jadi, di dalam tugas ini kemiringan 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 permukaan hilir termasuk vertikal, dan di sini saya menggunakan K sama dengan 2,00 dan N 1,850. Dari rumus Dari rumus ini, saya mendapatkan hasil 0,2270 eh, kali X pangkat 1,836. Kemudian, selanjutnya menentukan titik singgung antara bagian lengkung dan garis lurus. Kemiringan bendung, bagian downstream atau kemiringan garis lurus menggunakan rumus DY per DX sama dengan 1, di mana di sini 1 berbanding 1. Untuk persamaan parabolanya yaitu Y sama dengan 0,227 kali 1 dikali pangkat 1,836. Untuk turunan persama dari persamaan di atas, DY per DX sama dengan 0,277 dikali 1,836 kali 1 pangkat 836. Dapatkan hasil 0,50 kali pangkat 1,836. Sorry, X pangkat 1,836. Sorry. Kemudian selanjutnya mencari koordinat potongan. Untuk Y aksen dapatkan hasil 0,4200, XC 2,774 meter, dan YC 1,4995 meter. Selanjutnya itu menentukan koordinat untuk garis lengkung. Untuk tabel lengkung mercu pada bagian hilir, saya mendapat hasil 2,6967, di mana Y-nya 1,4230 dan elevasinya 159,08. Selanjutnya menentukan koordinat garis lurus. Untuk Y, kita ambil dari untuk X kita ambil dari X yang sudah didapatkan di lengkung mercu bagian hilir. Y sama juga, dan elevasi merupakan uh, muka air MAN dikurangi Y. Sehingga saya mendapatkan hasil 156,08 sama dengan elevasi dasar sungai. Untuk gambar mercu bendung seperti ini, sama seperti soal nomor 2, untuk gambarnya kita masukkan hasil dari penyelesaian yang sudah kita buat sehingga sesuai dengan apa yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jelaskan bagaimana tahapan penentuan apron dan trip line dan apa saja yang harus dipertimbangkan ketika merencanakannya. Nah, untuk trip line merupakan garis imajiner yang menunjukkan batas terluar dari gerakan air atau jalur irigasi di atas permukaan mercubentung, terutama tipe OGE saat terjadi pelimpasan atau overflow. Garis ini digunakan untuk perencanaan profil mercu agar aliran air dapat mengikuti bentuk ideal atau nip, tanpa terpisah atau menyebabkan turbulensi berlebihan. Kemudian yang selanjutnya apron merupakan perpanjangan trip line sehingga penghambat ini menjadi lebih panjang. Dan menggunakan apron, dinding vertikal adalah solusi alternatif. Kemudian di bawah ini saya menampilkan gambar bendung dengan dan tanpa lantai muka.
Kemudian kita melakukan trial and error untuk creep lines, di mana garis pada bawah tubuh bendung di trial and error panjang sehingga cukup panjang dan aman dalam menghambat tekanan air. Kemudian menghitung beda tekan dari creep line. Rumus alpha half sama dengan 1 L per C dengan L sama dengan C kali H, di mana alpha H sama dengan beda tekanan L panjang creep line dan creep ratio, di mana C diambil sama dengan 5 untuk pasir kasar. Kemudian menghitung persamaan seperti ini untuk mendapatkan sigma alpha H. Selanjutnya hitung S sama dengan sigma alpha H kali C dan faktor keamanan untuk menghasilkan L total. Selanjutnya di sini kita menentukan panjang creep line. Untuk menghitung panjang horizontal LH dan panjang vertikal LV, kita mendapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, maka didapatkan panjang total creep line sigma L sama dengan LH ditambah LV. Kemudian pengecekan konstruksi aman terhadap tekanan air di mana sigma L lebih atau sama dengan L. Selanjutnya pengujian creep line menggunakan dua cara. Yang pertama itu teori Blake, di mana L sama dengan C kali CC dikali HB dengan keterangan L panjang creep line yang diizinkan, CC koefisien Blake, HB beda tinggi muka air, HB di mana rumus HB sama dengan P ditambah H min D3. Untuk syarat L kurang dari sigma L. Kemudian yang kedua itu teori Lane, L sama dengan CW dikali HB di mana CW koefisien lane dan HB beda tinggi muka air. Kemudian rumus LD sama dengan LV ditambah 1/3 LH. Untuk keterangan LD, panjang total garis rembesan ekuivalen. Untuk LV, total panjang aliran rembesan secara vertikal. Dan LH, total panjang aliran rembesan secara horizontal. Dan 1/3 merupakan faktor reduksi terhadap panjang horizontal. Nah, hal apa yang harus diperhatikan em, memperhit- eh, memperhitungkan apron dan triplen? Untuk yang pertama itu apron, hal yang harus diperhatikan itu yang pertama kecepatan dan energi air di hilir, kemudian tipe aliran, apakah dia termasuk subkritis atau superkritis, kemudian yang ketiga daya dukung tanah, yang keempat ketebalan dan material apron, dan yang terakhir penambahan struktur peredam atau baffle blocks. Selanjutnya untuk creepline, hal yang harus diperhatikan yang pertama itu jenis permeabilitas tanah, tinggi muka air hulu dan hilir, potensi applied pressure, dan keberadaan cut off wall, dan yang terakhir panjang lintasan rembesan minimum. Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan bagaimana tahap perhitungan tekanan air normal, tekanan air banjir, dan tekanan lumpur, dan jelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam perhitungannya. Nah, untuk hal apa yang harus diperhatikan dan diperhitungkan, yang pertama itu memahami gaya tekanan apa saja yang mungkin pada tiap kondisi, kemudian memahami bagaimana bentuk gaya tekanan yang ditimbulkan, apakah segitiga, apakah persegi panjang, dan yang ketiga menguasai bagaimana perhitungan luasan, menguasai bagaimana perhitungan berat, dan yang terakhir menguasai bagaimana perhitungan momen. Nah, yang pertama itu untuk tekanan air normal. Untuk PA1, gaya air normal arah horizontal, menggunakan rumus PA1 sama dengan 1/2 dikali gamma air dikali H kuadrat. Kemudian PA2, gaya air normal arah vertikal, menggunakan rumus PA2 sama dengan B dikali H dikali gamma air. Sorry. Kemudian selanjutnya untuk tekanan banjir. Untuk tekanan banjir menggunakan beberapa rumus. Yang pertama itu untuk PF1 1/2 dikali gamma air dikali H2. Kemudian untuk PF2 sama dengan B dikali H dikali gamma air. Untuk PF3 sama dengan B dikali H dikali gamma air. Untuk PF4 sama rumusnya sama seperti PF3. Untuk PF5 dan untuk PF5 sorry ini maksudnya PF6 1/6 dikali Y air dan H kuadrat. Kemudian selanjutnya itu ada tekanan lumpur. Untuk gamma lumpur merupakan berat volume lumpur. Untuk theta sudut geser dalam dan Ka tekanan lumpur aktif serta Ka tan kuadrat dikali 45 derajat dikurang theta per 2. Selanjutnya menghitung PA1 dengan rumus 1/2 dikali Ka dikali H kuadrat dikali gamma lumpur dan PA2 sama dengan Ka dikali B dikali H dikali gamma lumpur. Sekian eh, persen, eh, Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.